Coba kita belajar lagi bahwa di dalam semua ini kita bicara tentang space and time. Ya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam ranah time, waktu. Kenapa begitu penting dalam proses kita untuk menuju kepada akhirnya kita ada di dalam waktu? Saudara lihat gambar ini ketika Musa dia memandang Kanaan. Dan di dalam Ulangan 34 ayat 4 dikatakan, dan Tuhan berfirman, Tuhan kepadanya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan. Dia kasih lihat semua negeri Kanaan itu, ya, dari Gunung Nebo. Ya, kemudian dikatakan, inilah yang negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Kenapa demikian? Karena ruang itu tersedia. Kanaan begitu luar biasa tersedia dan bisa dilihat oleh Musa. Yang masalah adalah waktunya habis. Musa tidak diberi izin. Dia harus kembali kepada Tuhan. Dan ketika melihat semuanya ini, ya, ruang ada, waktu habis. Musa akhirnya mati dan dia tidak bisa mendapatkan Kanaan. Saudara, saya akan menunjukkan bagaimana pentingnya waktu itu. Time theology seperti apa? Kita mengenal bahwa ada kekekalan, ya. Kalau kita melihat dari sini ada eternity, kekekalan, masuk dalam waktu kronos dan kembali kepada eternity yang ada. Saudara, tapi kita melihat dalam waktu itu ada sesuatu yang disebut dengan kairos Tuhan, atau waktu yang Tuhan berikan, yang spesial Tuhan kasih kepada kita untuk menunjukkan anugerahnya, itu kairos Tuhan. Jadi ada waktu-waktu anugerah dalam kehidupan kita yang harusnya kita ambil. Nah, coba saya mau membingkai kita di dalam satu bagian mengenai waktu ini. Pertama, kita kalau melihat dalam satu bagian waktu, ada waktu dan apa yang kita capai. Saya bisa mengatakan waktu itu berlalu, ya. Kita bisa melihat bahwa waktu itu berlalu terus, waktu itu berlalu, berjalan terus, dan di atas adalah pencapaian kita di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana cara kita melihat waktu itu? Oke, waktu itu adalah satu, waktu itu properti. Ya, kenapa properti? Karena apa? Kita bisa pakai waktu itu untuk menggapai apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menggapai nilai-nilai kekal. Kan pernah Tuhan katakan bahwa simpanlah hartamu di sorga, karena nyengat dan karat tidak akan merusakkannya. Jadi artinya apa? Kita bisa menggunakan waktu yang adalah properti kita untuk apa? Masuk mendapat nilai kekekalan. Nah, kenapa waktu ada properti yang penting? Tetapi karena waktu tidak kelihatan, orang banyak sangat-sangat tidak memikirkan mengenai waktu. Bagi mereka waktu dibiarkan percuma. Tapi kita yang mengerti tentang hal itu, bahwa waktu adalah properti milik kita yang asasi, yang begitu dasarnya. Kenapa begitu? Kalau kita punya ruang, kita punya uang, kita punya bermacam segala kebutuhan, itu akan bisa hancur. Atau itu di luar kita. Tetapi ketika kita bicara waktu, waktu itu ada dalam kita. Kita itu pasti punya waktu. Mungkin kita tidak punya ruang, karena apa? Saya tidak punya harta kekayaan. Tetapi tidak pernah ada orang yang tidak punya waktu. Dia pasti punya waktu. Ketika dia mengambil nafas, itu waktu yang Tuhan berikan bagi dia. Dan itu adalah properti. Orang banyak tidak mengerti. Orang banyak bilang, time is money. Seolah-olah uang itu begitu penting sehingga harus dikejar dengan waktu. Saudara, sebenarnya waktu itulah properti yang paling penting. Karena apa? Karena ketika kita bilang time is money, coba pakai money kita untuk bisa membeli waktu. Tidak bisa. Dengan waktu kita bisa mendapatkan harta, tetapi coba pakai hartamu untuk mendapatkan waktu, tidak bisa. Saudara, properti yang Tuhan berikan kepada kita itu hal yang penting sekali yang tidak boleh kita lupakan. Karena apa? Itu waktu kita untuk memberikan apa? Memberikan hidup kita untuk semakin bersinar. Jangan pernah dibuang waktu itu. Oke, yang kedua, bicara tentang hidup. Karena apa? Waktu itu adalah hidup kita. Kita berjalan, kita berperilaku, kita melakukan apa saja, itu hidup kita. Bisa menaikkan akan kehidupan kita. Misalnya kita lihat dia mulai naik dan sebagainya. Waktu adalah hidup. Karena apa? Tuhan memberikan kita waktu yang berharga bagi kita. Ada orang yang punya waktu singkat.
Nah, ketika waktu singkat, dia dalam posisi apa supaya dia punya nilai di hadapan Tuhan? Apakah dia merosot dan turun? Nah, nilai-nilai yang ada ini, apa yang kita bisa capai dalam hidup kita ini? Mempunyai nilai kekal seberapa? Nah, ketika waktu itu diberikan, kita lewat waktu dan seterusnya sampai umur kita berapa, itu apakah memberi dampak bagi kekekalan? Enggak. Karena apa? Waktu itu adalah hidup. Dan hidup begitu penting. Tiba-tiba kita diberhentikan di satu titik, selesai. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kesempatan yang Tuhan berikan itu hal yang luar biasa. Coba saya membuat kita untuk mengerti tentang bagaimana hidup itu begitu penting di hadapan Tuhan. Harus kita hati-hati sekali. Ini adalah seorang bapak yang santai saja berjalan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi coba kita lihat. Sedang belajar, tiba-tiba ada ban yang lewat. Dan akhirnya dia kena dipukul ban dan selesai hidupnya. Hidup kita itu begitu rawannya, sehingga apa? Sehingga kita harus pakai hidup kita ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Jaga dengan baik. Karena apa? Sewaktu-waktu bisa diambil. Dan pencapaian kita bagaimana? Saudara yang terkasih, bagian yang penting lagi daripada waktu itu adalah kesempatan. Karena apa? Ketika kita melihat ini, kita lihat ada satu kesempatan. Itu ada apa? Ada dua alternatif. Kita bisa jatuh atau kita bisa semakin naik. Itulah kesempatan. Apa yang bisa kita lakukan? Ini ada waktu. Kita punya kesempatan bisa melakukan yang terbaik dengan naik atau mau hancur kita. Ya. Itu ada di tangan kita, kesempatan. Ya. Sehingga setiap kesempatan yang ada harusnya kita lakukan dengan baik. Saya mengajak kita untuk mendengar satu pujian tentang hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jangan pernah melalaikan satu kesempatan pun. Itulah kairos Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita sesuatu kesempatan, kairosnya dinyatakan, harusnya kualitas time yang kita berikan itu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya waktu adalah legacy. Artinya apa? Waktu itu adalah warisan kita. Karena apa? Ketika kita hidup pada titik tertentu dan Tuhan ambil, setitik itulah legasinya kita, warisan kita. Ya, apa yang kita bisa capai itulah yang keempat, yang nilai 4 ini. Itu yang nilai kekekalan yang bisa kita dapat di hadapan Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa nilai kekal yang sudah kita siapkan untuk kita nantinya. Ketika waktu bicara tentang legacy, warisan kita yang kita siapkan untuk dunia kekal, seberapa tinggi. Kalau kita semakin banyak dan semakin tekun dibangun dalam Tuhan, kita akan mempunyai nilai kekekalan yang tinggi sekali. Ya. Oke, saudara yang terkasih, dikatakan seperti ini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya,
dan pencuri membongkar serta mencurinya. Artinya apa? Kalau kita hanya mengumpulkan materi aja yang ada di bumi, semua akan hancur dan tidak punya nilai apa-apa. Ya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya, di sorga nyengat dan karat tidak merusakkan dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, ayat ini mau menyatakan bahwa harta yang terpenting bagi kita adalah di sorga. Dan waktu ini yang menjadi properti, menjadi hidup, menjadi kesempatan dan menjadi warisan kita harus kita pakai untuk apa? Mendapatkan harta di surga. Dan Tuhan berkata, karena itu di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita dengan Tuhan, hati kita dengan Tuhan, seluruh harta kita ada dalam Tuhan, disiapkan di surga kekal bagi kita. Ya. Kemudian saudara, ketika kita bisa melihat semua ini dan menyadari semua ini, artinya apa? Saya tidak mau membuang waktu lagi. Untuk apa? Untuk melayani, bekerja bagi Tuhan. Karena apa? Satu waktu, Wahyu 2 ayat 10b menyatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Itu yang kita inginkan, bukan harta dunia yang fana. Karena apa? Harta yang dunia yang fana kita tidak pernah akan pakaikan. Karena apa? Tidak ada nilai kekalnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.